Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Mushola An-Nur. Betul, An-Nur ya, di Mushola An-Nur di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang dahulunya orang merasa malu untuk melakukannya, terkadang dengan perkembangan zaman berubah menjadi sesuatu yang bahkan dibanggakan. Contoh misalnya, dahulu yang namanya perempuan dewasa kalau keluar rumah itu malu seandainya membuka auratnya. Kalau jenengan yang usia 60-an tahun saat ini, ketika jenengan masih muda dulu, ada enggak ibu-ibu keluar pakai celana pendek? Wonten apa mboten? Mboten. Apa image-nya kalau ada ibu-ibu keluar pakai celana pendek? Kesannya apa? Mboten waras. Satu. Atau yang kedua apa? Wanita nakal, perempuan nakal, alias pelacur. Itu sekitar 60-an tahun yang lalu. Tapi di zaman ini ada wanita keluar pakai celana pendek. Itu bukan malu, tapi nopo? Bangga. Itulah pergeseran budaya. Begitu pula masalah hutang. Di zaman dahulu, orang itu tidak akan hutang kecuali saat dia terpaksa. Dan dia akan merasa malu ketika nopo? Hutang. Sekarang malah orang bangga ketika hutang. Bangga ketika hutang? Ada orang bangga ketika hutang? Iya. Kartu kredit. Kartu apa? Kredit. Ketika orang punya kartu kredit, bangga atau tidak? Bangga. Tinggal gesek. Tinggal apa? Gesek. Utang kok bangga. Itu bukan orang kaya itu. Itu orang gaya. Bukan orang kaya tapi orang gaya. Alias kakean gaya. Ya.
Itulah kenyataan yang terjadi di zaman ini. Walaupun ada yang mengatakan ini kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah. Kita tanya, dalilnya mana membudayakan utang? Utang itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam keadaan apa? Terdesak. Kok kemudian dijadikan sebuah gaya hidup? Gesak, gesek, gesak, gesek, gesak, gesek. Kemana-mana modalnya apa? Kartu. Membudayakan utang itu dalil syar'inya mana? Datangkan dalilnya. Kita bukan sedang membahas tentang bolehnya hutang, tapi kita sedang membahas bolehkah hutang dijadikan sebagai budaya? Tersistemik hutang tersebut. Dan tolong jangan kemudian dipahami dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini kita melarang hutang, tidak. Cuman kita ingin mengingatkan bahwa hutang itu bukan sesuatu yang ringan. Panjenengan mungkin sering dengar Nabi SAW nggak mau nyolati orang yang meninggal masih punya apa? Utang. Hadisnya sahih dalam Bukhari. Ketika Rasulullah SAW ada salah satu sahabatnya yang akan disolati setelah selesai dikafani, Nabi SAW bertanya, hal alihi dain? Orang ini masih punya utang? Nabi sudah maju itu. Sudah maju mau apa? Nyolati. Kata para sahabat, na'am alaihi dinarani. Iya wahai Rasul, dia masih punya utang 2 dinar. Pinten? 2 dinar. Kalau 1 dinar 2 juta, berarti pinten utangnya? 4 juta. Apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Kalian aja yang nyolati, aku nggak nyolati. Sedih nomor. Sedih. Nggak disolati oleh Rasulullah SAW. Nah, mboten disolati kalih kulo kalih jenengan sih mungkin biasa aja. Kita orang-orang biasa kok. Ini nggak disolati sama Kanjeng Nabi SAW. Itu kan sebuah kerugian yang luar biasa. Maka ada seorang sahabat yang kasihan. Beliau adalah Abu Qatadah. Beliau berkata, ya Rasulullah, alayya, saya yang nanggung utangnya. Saya yang nanggung utangnya. Maka Nabi SAW memastikan, benar kamu yang nanggung? Iya wahai Rasul, saya yang bayarin. Baru Nabi SAW mau nyolati. Berarti kalau nggak ada yang mau nanggung, apa? Nggak mau nyolati. Akhirnya Nabi SAW nyolati. Karena sudah ada yang nanggung. Keesokan harinya dalam riwayat Ahmad dan dinyatakan Hasan oleh Syekh Al-Albani, keesokan harinya Nabi SAW ketemu sama sahabat tadi. Siapa namanya tadi? Abu Qatadah. Nah, gimana? Udah dibayar belum? Apa kata Abu Qatadah? Iya, sudah saya bayar wahai Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? Al-ana barudat alaihi jildatuhu. Sekarang kulitnya baru terasa dingin. Sekarang kulitnya baru terasa dingin. Setelah dilunasi. Berarti artinya selama utang itu belum dilunasi, kulitnya panas. Orang kulitnya atine. Tanya sama yang punya utang. Kalau nggak percaya. Nyaman atau tidak hidupnya? Enggak. Jadi jenengan itu nggak usah terlalu terkagum-kagum,
dengan penampilan orang yang punya supermarket di mana-mana. Ini belum ini buka lagi, buka lagi, buka lagi. Jenengan terkagum-kagum dengan orang yang gonta-ganti nopo mobil, asal aja gonta-ganti bojo bae. Kalau seandainya mereka melakukan itu modalnya nopo? Utang. Ada sebagian orang antara hutangnya dengan asetnya itu lebih besar nopo? Hutang. Bisnis apa kayak gitu? Antara tanggungannya di bank dengan apa namanya? Dengan aset yang dia miliki lebih besar hutangnya. Mana bisnis sehat kayak gitu? Setiap bulan harus nanggung ini, harus nanggung ini, harus nanggung itu. Bolak-balik harus pergi, harus melompat lewat apa? Jendela. Menghindari apa? Debt collector. Apa nyamannya hidup seperti itu? Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi apa? Sekarang kulitnya baru dingin. Berarti selama belum dibayar kulitnya panas walaupun sudah mati. Karena Nabi SAW tadi sedang ngomongin orang yang sudah mati. Ya. Berarti utang nggak boleh, Ustaz? Boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan syarat. Boleh dengan syarat. Tidak boleh kalau syaratnya tidak dipenuhi. Boleh dengan apa? Syarat. Tidak boleh kalau syaratnya tidak dipenuhi. Buktinya boleh nopo? Buktinya utang itu boleh. Rasulullah SAW pernah utang. Makanya boleh. Kalau nggak boleh, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utang? Itu benar itu Ustaz, Rasulullah utang. Benar. Di dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, baju besinya masih dijadikan jaminan. Masih dijadikan jaminan di rumahnya orang Yahudi. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau ngutang kepada orang Yahudi tadi, dan sebagai jaminannya, nopo? Baju perang, baju besinya Nabi SAW digadaikan, dijaminkan di orang Yahudi tersebut. Untuk apa Nabi SAW saat itu utang? Bithalathina sa'an min sya'irin. Karena Nabi SAW saat itu butuh makan. Tidak ada makanan di rumahnya. Beliau ngutang gandum 30 sa'. Ya sekian liter lah. Untuk apa? Makan. Bukan untuk gaya. Kayak tadi orang gaya, bukan orang apa? Kaya. Gayane mangan nang restoran, tapi ngutang. Ya. Bukan. Nabi SAW ngutang untuk kebutuhan pokok beliau. Untuk makan. Bukan makan di restoran, bukan. Ya makan, cuma sekedar, ya kalau sekarang ngutang beras, katakanlah seperti itu. Nempur nggih? Nempur. Ya. Berarti hutang itu hukumnya apa? Boleh kalau memenuhi syarat. Berarti kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh. Nah, yang jadi pertanyaan, syaratnya apa? Nah, itu yang harus kita bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya.
Ya, burung mulai. Maaf. Syaratnya apa? Syaratnya mengikuti adab yang dijelaskan oleh agama kita. Syaratnya memenuhi adab yang dijelaskan oleh agama kita. Dan adabnya itu berlaku buat yang ngutang dan yang ngutangi. Ngutangi. Bahasa Indonesia siapa ya? Yang meminjami dan yang meminjamkan dan yang meminjam. Siapa ya? Peminjam apa sing gampang apa ya? Peminjam sama apa? Bahasa Indonesia kok. Peminjam sama pemberi. Pemberi ya? Setuju? Pemberi pemberi. Ya, peminjam sama apa? Pemberi. Ya. Adab yang pertama. Pemberi tidak boleh nyari untung. Napa? Pemberi tidak boleh nyari untung. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidahnya, setiap pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan buat si pemberi, maka itu adalah riba. Kenapa? Riba. Riba halal apa haram? Haram. Mana ada orang mengatakan riba apa? Halal. Contohnya beripun Ustaz? Contohnya ada peminjam datang ke rumahnya pemberi. Nuwun sewu Pak, kula badhe ngutang. Pira? 1 juta. Ya ora apa-apa, yang penting kok ya baline 1,1 juta. Itu riba. Tidak boleh. Karena apa? Karena utang piutang di dalam agama kita akadnya adalah sosial, bukan bisnis. Kalau jenengan pengen dapat keuntungan bukan lewat utang piutang, tapi lewat apa? Jual beli. Monggo. Kalau jenengan jual beli kemudian mencari apa? Keuntungan, ya karena memang jual beli boleh untung, masa jual beli orang boleh untung. Ya. Kalau jenengan jual beli silahkan nyari untung. Tapi kalau utang piutang itu bukan untuk cari untung, tapi cari pahala. Pahala apa untung? Ya untung, cuman untung ukhrawi. Ustaz, seandainya nih Ustaz, seandainya si peminjam ini memberi lebih saat mengembalikan, memberi lebih saat mengembalikan, boleh atau tidak? Hah? Boleh. Jadi riba mau. Jawabannya boleh. Tapi tidak disyarati dari awal. Tidak disyarati dari awal. Si pemberi tidak menyarati secara lisan maupun secara keinginan. Jadi orang ngomong ora tapi ya perasaan belah. Ya pada bahe. Ya. Ya tahu ngerti dewek lah kepriwe lah. Itu walaupun tidak diucapkan, tidak ditulis, itu tetap masuk dalam kategori nggak boleh. Maka dari awal tidak ada perjanjian, oh kamu harus bayar lebih, nggak ada. Tapi si peminjam ini harusnya tahu diri. Wong dia ini sudah dibantu dalam keadaan kepepet, bojone arep babaran,
Kok ada yang bantu? Harusnya setelah anaknya selamat, alhamdulillah selamat. Syukur kepada Allah. Saya pengen berterima kasih kepada orang yang ngasih ini. Saya tak bayar lebih tanpa ada perjanjian di awal. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam utang apa? Onta. Dengan onta umur sekian tahun, misalnya ya, misal ini cuma misal aja, di sini nggak disebutkan umurnya berapa. Misalnya ontanya 2 tahun misalnya. Pinjem Nabi SAW ontanya umurnya berapa? 2 tahun. Setelah jatuh tempo atau saat sudah dipakai oleh Nabi SAW, sudah dimanfaatkan, suatu saat si pemberi ini datang kepada Nabi SAW nagih. Wahai Rasul SAW, onta yang kamu pinjam mana? Berarti ini menunjukkan bahwa nagih utang itu tidak apa-apa. Ya. Padahal yang ditagih siapa? Rasulullah SAW. Kira-kira jenengan nagih mengkiai kepriwe? Ya, rikuh mbok, ora apa-apa. Ya, ndak apa-apa, sing penting carane sing apik. Ya, aja nang Ustaz pengajian lagi pengajian, Ustaz utangnya tolong Ustaz. Ya itu yang enggak beradab namanya. Ya. Nagih enggak apa-apa, tapi pakai cara yang baik. Buktinya sahabat ini nagih Rasul SAW dan Nabi SAW biasa aja. Kemudian Nabi SAW bilang sama pembantunya, coba dicarikan onta seumuran yang saya pernah pinjam. Ternyata dicari-cari enggak ada. Yang umur pinten? 2 tahun. Adanya yang 3 tahun. Berarti lebih atau tidak? Lebih. Maka kata Nabi SAW, a'tuh, berikan onta yang lebih tua itu kepada orang tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, aufaitani aufallahu bik. Engkau sudah berbuat baik kepadaku, aku ingin semoga Allah berbuat baik kepadamu. Jadi aku ingin membalas napa? Kebaikanmu kepadaku. Lalu Nabi SAW bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik saat bayar utang. Yang terbaik saat bayar utang. Yang terbaik nopo? Ya minimal ya nek nyilih duite, pas nyilih duite anyar ya minimal balekakene duite ya anyar, minimal lah iku aja duit wis apa? Wis lecek, kemudian nomor serine beda maning. Nganggo apa jenengane? Nganggo isolasi, nomornya beda antara kiye karo kiye. Ya. Minimal ya duitnya yang kira-kira bagus, member. Syukur-syukur apa? Syukur-syukur ditambahi. Ini adab yang pertama. Apa tadi? Pemberi tidak boleh nyari untung. Yang kedua, peminjam niatnya harus baik. Napa? Peminjam niatnya harus baik. Harus baik niku maksudnya napa? Ketika minjem itu niatnya bayar, kue baik jenengane. Ya. Jadi dari awal dia itu sudah niat apa? Membayar. Kenapa niat itu penting? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Efeknya apa kalau niatnya baik? Kalau niatnya baik, Allah akan bantu dia untuk menyelesaikan utangnya. Kalau niatnya apa? Baik. Niat baik tadi apa maksudnya? Niat nyaur. Nyilih, niatnya dari awal sudah nyaur. Akan nyaur. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu.
barang siapa yang minjem duit dari orang lain niatnya ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan bantu dia untuk melunasi. Masya Allah. Kalau dari awal niatnya sudah baik. Tapi kata Nabi SAW, waman akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa sejak awal niatnya tidak baik, niat tidak baik apa berarti? Orang pengen nyaur. Alias dari awal dia sudah bermaksud aku nyilih berkue mabur. Ya. Dia kabur pergi, maka Allah akan musnahkan harta orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Allah akan musnahkan harta orang tersebut. Orang tersebut kue siapa? Si peminjam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari awal niat harus apa? Baik. Ini yang keberapa ini? Kedua. Coba diulangi yang pertama apa tadi? Pemberi tidak boleh cari untung. Yang kedua? Peminjam harus berniat baik. Yang ketiga, peminjam harus bayar. Peminjam harus bayar. Niat tok ora cukup. Ya enggak usah penting niate. Enggak, harus bayar. Ya, harus bayar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Salah satu bentuk amanah itu adalah napa wau? Utang. Bayar utang itu amanah yang harus ditunaikan. Sehingga ketika jauh tempo, ketika jatuh napa? Tempo. Dan dia mampu untuk membayar tapi dia tidak membayar, maka dia berhak untuk dipenjara dan disita hartanya. Ya. Dia mampu loh ya, dia mampu. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim. Matlul ghaniyyi zulmun. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, orang yang mampu yang menunda-nunda pembayaran utang, dia telah berbuat zalim. Dan biasanya alasannya macam-macam. Oke, diputer disit, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Jadi kalau jenengan sudah ada duit dan ini sudah cukup untuk nopo? Bayar utang, jangan ditunda dengan alasan untuk nopo? Buat modal muter. Enggak boleh. Ya. Karena Anda mampu, punya kemampuan. Kecuali kalau misalnya Anda enggak mampu. Kalau enggak mampu sih ya, nanti ada adab lainnya yang perlu kita pelajari. Ya. Berarti kenapa kok dia boleh untuk dipenjara dan boleh untuk disita hartanya? Karena apa tadi? Karena dia telah berbuat zalim. Tapi yang menyita yo pihak yang berwenang. Orang jenengan terus disekap, dilepokakan meng kamar mandi, boten. Itu pihak yang berwenang. Dan juga kata Nabi SAW, yuhillu uqubatuhu wa irdahu. Halal untuk dijatuhi hukuman tadi dan halal untuk dirasani. Ayo kok. Halal untuk dirasani, halal untuk digunjing. Ya. Gunjingnya kepriwe? Pripun gunjingnya? Aja ngutang-ngutang aja ngewehi apa? Aja ngutangna maring kae. Kae nek ngutang ora bayar, boleh ndak apa-apa. Ya, kowe praktek bae kok.
Tapi ini kalau orang mampu, ya. Kalau orang mampu, kalau nggak mampu nggak boleh. Ya, kalau orang nggak mampu nggak boleh. Ada adabnya lagi nanti. Ya. Nabi SAW mengatakan yuhillu, jadi halal kehormatannya. Maksudnya boleh dirasani. Boleh dirasani, boleh kita omongkan kepada orang supaya waspada. Karena biasanya orangnya itu-itu aja. Ya, rajin ngutang tapi mau bayar. Ya, orangnya itu-itu aja, pindah-pindah tok. Ya, Kang RT kiye pindah RT kana, pindah RW kana, pindah desa kiye. Ya, maka orang yang belum tahu perlu dikasih tahu, ya, supaya bersikap waspada. Ini sudah keberapa ini? Ketiga. Apa yang ketiga tadi? Peminjam harus membayar. Kalau nggak mampu ya kasih tahu. Harus ngasih tahu. Ya. Si peminjam ini kalau dia jatuh tempo kemudian dia merasa tidak mampu karena memang nggak punya biaya, maka dia harus ngasih tahu. Ngasih tahu, minta maaf. Ada sebagian orang gue pura-pura orang ngerti, pura-pura apa? Kelalen, nggak boleh kayak gitu. Ya. Loh kapan sih? Oh, Masya Allah. Ya. Makanya adab yang selanjutnya keempat, harus ditulis. Harus apa? Ditulis. Tertulis dan ada saksinya. Ya. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Surat apa? Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kalau kalian ngutang, tulis. Ya kadang-kadang wong Jawa ki ora kepenak. Kok begitu mengingkari nembe, aduh, mbiyen kenapa ditulis? Salah. Ya. Untuk urusan pakewuh ini diapakan? Disingkirkan. Ya. Tulis. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Falyaktub bainakum katibun bil adli. Ya, hendaklah yang nulis itulah orang yang terpercaya. Ya, kalau sekarang ya, kalau jumlahnya besar ya mau ke notaris tidak apa-apa. Kalau cuma sekitar sekian ya pakai RT ya, terus pakai matre ya biar punya kekuatan apa? Hukum. Ya, tulis, biasakan. Ya. 10.000 ya materinya wis 6.000. Ya orang mau materi apa-apa. Monggo 10.000 iki ya. Ini adab yang keberapa? Adab yang keempat. Adab yang kelima, pemberi napa? Pemberi saat peminjam kesusahan hendaklah memberi keringanan. Apa adab yang kelima? Pemberi saat peminjam kesusahan hendaklah memberi keringanan. Keringanan itu bentuknya apa? Sing paling dhuwur ya. Keringanan itu ada dhuwur, menengah, biasa. Ya. Keringanan sing paling dhuwur napa? Memutihkan. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz. Ya. Ada seorang ulama dan kaya. Ya, gue jarang gue. Ulama sugih. Ya. Namanya Qais ibnu Sa'ad. Ya, sahabat Nabi SAW. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Beliau orang kaya yang ringan untuk memberi apa? Utang. Lama-lama kok sedulur-sedulurnya jarang pada apa? Tilik gitu ya.
kok biasanya jedal-jedul pada silaturahim, ini kok lama pada enggak silaturahim. Beliau kemudian merasa, oh kayaknya ini pada enggak enak ini. Pada enggak enak untuk silaturahim karena merasa apa? Merasa malu punya utang. Orang yang masih punya malu. Ya kalau di zaman ini mungkin ya enggak banyak yang seperti itu. Ya, yang banyak malah raige. Ya. Gedek apa tembok? Ya. Enggak punya malu ya. Nauzubillahi min. Saudara-saudaranya saudara-saudaranya Qais bin Sa'ad ini kok pada enggak kelihatan kemana? Ternyata Qais merasa, kayaknya mereka merasa malu. Akhirnya dia panggil pembantunya. Sini, tolong berikan pengumuman. Siapapun yang punya utang sama Qais, dibebaskan semua. Bayangkan, padahal akeh loh, banyak yang diutangi sama beliau, bukan 1-2 orang. Beliau merasa ini gara-gara duit persaudaraan jadi hancur, jadi rusak, jadi nggak silaturahim. Saya nggak pengen gara-gara duit ini silaturahim hancur. Pokoknya mulai detik ini yang merasa punya utang sama Qais lunas. Apa yang terjadi? Kemerutuk. Bukan utang. Diceritakan di situ sampai sore harinya itu balok rumahnya itu tugel. Saking apa nih? Saking rame nih orang yang silaturahim lagi sama beliau. Ya. Bahagia karena telah meringankan orang lain. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaih. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya. Ini yang paling tinggi. Napa? Dibebaskan. Nek jenengan belum berminat untuk menjadi ini, turun level berikutnya. Napa? Kasih potongan. Kasih napa? Potongan. Padahal utangnya 1 juta ya wis lah seanane pira. Ya. Anane 100 ya ora apa-apa. Sing penting apa? Bayar. Ini level yang keberapa? 2. Anaknya 50. 50. Ya daripada orang. Atau level yang terakhir, napa? Diperpanjang temponya. Diperpanjang temponya. Misalnya perjanjiannya dulu 1 bulan, ya wis diperpanjang jadi berapa? 2 bulan. Urung bisa maning, perpanjang maning. Ya. Pas banget. Ya, masuk waktu Isya dan sudah selesai adab-adabnya. Alhamdulillah. Coba diulangi. Apa yang pertama tadi? Pemberi tidak boleh cari untung. Yang kedua? Peminjam niatnya harus baik. Yang ketiga? Peminjam harus membayar. Yang keempat, harus ditulis dan ada saksinya. Terus yang kelima ya, pemberi saat peminjam kesulitan memberi keringanan. Level yang paling tinggi apa? Menghapuskan. Terus memberi potongan. Terus memperpanjang temponya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sing paling penting udu ilmune, tapi amale prakteke kuwi sing paling penting ya. Wis ngaji sih ora bener bae ya jangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.